Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Salam kasih bagi kita semua. Puji Tuhan kita kembali bertemu di dalam program pada malam hari ini. Mari kita akan kembali memberi hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, sebelum juga kita mulai, kami dari tempat ini mengucapkan selamat Hari Guru bagi Bapak Ibu sebagai tim pengajar. Ya, dari manapun itu pengajar dari tingkat TK ataupun sampai dosen, ya kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan untuk menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak bangsa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu sukses dalam hal mengajar dan mendidik anak-anak kita. Baik, puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita rindu kehadiran Tuhan memberkati kita malam hari ini, menguatkan kita. Dan pujian penyembahan kita sebelum firman Tuhan akan disampaikan langsung oleh hamba Tuhan, itu Bapak Gembala Gereja GBI Rawa Indah. Baik Bapak Ibu, mari kita minta hadirat Tuhan memenuhi kita malam hari ini. Kiranya kasih-Mu melingkupi semua kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini yang mengikuti program ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah, mengalir memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Damai sejahtera-Mu Tuhan kiranya terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Demikianlah kiranya kasih-Mu mengalir bagi kami semuanya, dan kuatkan teguhkan kami lewat pelayanan ibadah malam hari ini. Haleluya, haleluya. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, yaitu kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkanlah urapan-Mu atas kami Tuhan. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah Kau. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Mari bersama. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkanlah urapan-Mu atas kami. Curahkan urapan-Mu saat ku
umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Jamahan kuasa-Mu mengalir, jamahan kuasa hadirat-Mu mengalir, menjamah hati kami, menjamah tubuh kami saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Bapak Ibu, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kami selalu. Nyata ya Tuhan, sampai detik ini kami masih bernapas. Dan kalau kami melihat berita-berita dan membaca bahwa juga telah banyak orang meninggal dunia, tapi kami ya Tuhan bersyukur karena napas kami masih dalam raga ini dan kami masih bisa beribadah. Dan terima kasih Tuhan buat waktu ini hamba mau akan sampaikan pesan Tuhan berbicara tentang penyakit. Oleh karena itu Tuhan tolong kami memahaminya. Biarlah kiranya Engkau menjamah hati kami, tidak ada orang sedikit pun yang tersinggung, akan tetapi menambah pengetahuan kami. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, membahas tentang dari mana datangnya penyakit. Biasanya kalau berbicara tentang penyakit, yang paling pas membicarakannya adalah dokter, karena para dokter yang menangani. Namun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, bahkan di dunia ini, bahwa Alkitab telah mencatatnya. Nah, saat ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dari manakah datangnya penyakit itu? Kalau menurut Bapak Ibu Saudara dari mana? Tolong dulu kalau bisa di kolom komentar itu dijawab, bisa enggak? Dari mana itu datangnya penyakit? Apa yang menyebabkan penyakit itu maksud saya? Ya, ada yang bisa yang langsung memberikan jawaban di kolom komentar sebelum saya beritahu saat ini, ya. Baik, ya. Saat ini saya akan membaca firman Tuhan. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan adalah seturut dan gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa manusia diciptakan begitu sempurna dan tidak ada penyakitan. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini sebagaimana di poster merupakan topik yang saya berikan adalah dari manakah datangnya penyakit?
Sungguh saudara-saudara sekalian bahwa dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat, dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Termasuk manusia itu sungguh amat baik. Tidak ada yang hitam rusak-rusak di sana. Tidak ada yang penyakitan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara saya kalian, bahwa kalau dikatakan sungguh amat baik itu artinya manusia pertama dijadikan Allah menurut gambar dan rupanya sendiri adalah dibuat menurut nilainya Allah itu sendiri, yaitu amat baik. Ini berarti bahwa manusia pertama adalah benar-benar sehat walafiat secara sempurna. Jadi memang betul-betul dia sehat walafiat secara sempurna. Tidak tanggung-tanggung kesehatannya saudara-saudara sekalian. Namun oleh karena itu apa yang membuat penyakit itu datang? Nah, maka oleh karena kita telah membaca nats ini, boleh kita belajar saudara-saudara sekalian dan kita ambil sifat dari sana pengertian bahwa sesungguhnya dengan keberdosaan manusia itulah, dosa manusia itulah yang membuat manusia itu sendiri penyakitan. Ya. Jadi, andai kata Hawa dan Adam tidak jatuh dalam dosa, saya boleh katakan manusia tidak akan penyakitan. Jadi sesungguhnya dosa itulah yang membuat manusia akhirnya jadi mau sakit. Oleh karena dosa yang pertama itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa dosa Adam dan Hawa itulah yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa dan itu yaitu penyakitan, dan itulah saudaraku yang terus menjalar kepada tubuh manusia sampai saat ini. Dan kalau kita melihat saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam Alkitab dicatat, dikatakan di sana bahwa Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Di mana di sana Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis karena Allah menyertai dia. Jadi ada orang yang sakit di sana, bahwa dikatakan sesungguhnya bahwa iblislah yang menguasai dia. Nah, iblis yang menguasai dia. Jadi iblis itu yang membuat dia sakit. Kemudian kalau kita melihat Lukas 4 ayat 35, ada di sana saudara-saudara sekalian orang yang juga diikat roh jahatnya. Yang dikatakan di sana, tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak, lalu keluarlah daripadanya. Artinya kata menghardik di sana atau epitimao adalah dengan tegas dikatakan Tuhan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan setan itu. Alkitab mencatat bahwa Yesus menghardik lalu setan itu keluar. Artinya apa? Setan atau iblis itu juga lah yang membuat penyakit itu. Nah saudara, dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17 juga dikatakan, ayat 11 dikatakan di sana, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi tegak. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita tersebut sehingga wanita tersebut dapat berdiri tegak. Artinya apa? Bahwa setan itu yang mengikat dia sampai saudara 16 tahun dia diikat oleh kuasa kegelapan itu. Nah, sampai 18 tahun. Nah, saudara-saudara, namun pada waktu itu bahwa kepala rumah ibadat mendakwa Yesus karena apa? Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, perhatikan di sana dalam ayat 16, ayat 11, 16, diikat oleh iblis. Roh, dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Nah itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan, Pak Pendeta, sekarang kan ada juga orang sakit padahal dia sudah bergereja gitu ya. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang mau saya sampaikan tadi pertama adalah kenapa manusia itu jatuh sakit adalah diakibatkan oleh dosa Adam. Makanya manusia jadi sakit. Jadi asal muasal penyakit itu dari setan. Lalu oleh karena itulah saudara, makanya juga Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menebus dosa manusia, tetapi juga saudara menyembuhkan penyakit manusia.
Nah, kalau kita melihat beberapa pelayanan Tuhan Yesus adalah juga satu paket saudaraku, pengampunan dan penyakit itu. Makanya beberapa kali Yesus menyembuhkan orang tua dan dikatakan bahwa dosamu diampuni, angkatlah tilammu. Nah, lalu disembuh. Nah, semacam begitu ya kan. Jadi artinya dosa itu yang mengakibatkan. Lalu kemudian, nah ada orang bertanya pernah kepada saya, bagaimana itu Pak Pendeta kalau orang sering sakit, sementara dia sudah rajin beribadah, juga sudah tahu berdoa, kok sakit-sakit begitu ya. Nah, saudaraku, hal yang kedua, bahwa penyakit itu saudara bisa oleh karena apa? Masalah kelemahan tubuh. Ya, dalam PL juga ada dicatat penyakit itu adalah kelemahan tubuh, gitu ya. Nah, artinya saudaraku bisa juga dia kurang memelihara fisiknya awalnya, lalu setelah lama sudah larut lama-lama kelamaan lalu gampang dia jatuh sakit. Artinya bukan masalah dosa, tetapi adalah karena kurang teraturnya dia menjaga yaitu kondisi dia sewaktu masa muda mungkin begitu, lalu setelah menikah atau apa atau setelah beberapa tahun jatuh langsung gampang dia jatuh sakit semacam begitu. Jadi yang pertama tadi asal muasal setan, asal muasal penyakit itu adalah dari setan. Kemudian adalah juga itu karena kelemahan tubuh oleh dikarenakan kurang disiplin. Dan kemudian juga saya mau katakan bahwa saat ini juga bisa kita katakan penyakit itu juga adalah pertanda bahwa dia manusia biasa, ya kan? Kalau nggak sakit orang, ya memang kita juga heran dia manusia apa kan begitu. Sama dengan seperti zaman dulu, kalau orang tidak lapar, ya kan? Ada orang zaman dulu kan nggak lapar, ya kan? Padahal dia apa? Dia punya, kalau orang Batak bilang dia punya punggaw umasan. Punggaw umasan itu Bapak Ibu Saudara adalah semacam ilmu gaib. Ya kalau dia dicium langsung kenyang dia. Nah, itu kan sudah manusia aneh gitu ya. Jadi sama halnya manusia kalau tidak sakit saudara juga menimbulkan pertanyaan. Tentu sekali itu pasti kita ini pasti sakit. Kalaupun sakit-sakit ringan. Kalau seperti saya memang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah masuk rumah sakit oleh karena sakit. Saya masuk rumah sakit adalah untuk mendoakan orang sakit, termasuk mendoakan orang penyakit ginjal beberapa 6 bulan yang lalu sembuh. Ya, sembuh dia penyakit gagal ginjal. Nah, jadi penyakit yang saya alami biasanya adalah oleh karena kecapean, kelemahan tubuh, lalu biasanya ya saya memakan bawang putih gitu ya. Saya makan bawang putih sehingga saya ada naik imun ya. Kalau enggak demam itu, kalau sudah sampai demam saya biasanya ya itu juga makan bawang putih dan minum air putih banyak. Kalau enggak bisa lagi ya barulah itu pergi ke rumah sakit atau ke klinik minta obat itu. Tapi kalau saya selagi bisa aku berdoa, selagi bisa aku lakukan dengan cara-cara kesembuhan, yaitu untuk makan ramuan-ramuan apa yang dikatakan itu tradisional yang namanya seperti bawang bukan begitu ya, itu kulakukan. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti juga nggak pernah saya sakit, pernah ya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, boleh juga penyakit itu Tuhan izinkan di situ seperti Paulus. Kalaupun itu utusan iblis katanya, artinya itu khususnya seperti Paulus membuat dia menjadi barometer. Artinya duri dalam daging supaya dia jangan sombong. Itu. Ya, tapi juga boleh juga Tuhan izinkan sengaja penyakit itu membuat kita kembali datang ke jalannya Tuhan. Kalau kita salahkan di tegur Tuhan kita melalui penyakit bisa juga. Kalau si Ayub memang dia penyakitnya memang itu juga dari setan, tapi dengan satu tujuan, karena memang waktu itu disepakati oleh Tuhan Allah semacam begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tadi sudah jelas ya bahwa yang pertama adalah itu asal muasal pertama sekali itu penyakit itu adalah dampak dari dosa yang pertama. Lalu ya akhirnya manusia juga karena sudah manusia jatuh dalam dosa semua, dosa warisan, akhirnya juga semuanya manusia jadi sakit gitu ya. Lalu saudara-saudara sekalian, saya mau katakan beberapa Alkitab mencatat tadi bahwa yang pasti bahwa penyakit itu kebanyakan dari iblis ya. Tapi juga ada oleh karena apa? Kelemahan tubuh, seperti tadi kurang disiplin. Ya kan kalau orang kurang disiplin makan juga saudara, ya akhirnya dia menjadi marah.
Akhirnya asam lambung kan gitu, itu kesalahan orang ya gitu ya. Baru kemudian ada juga memang penyakit itu adalah karena faktor usia sudah tua. Bagaimanapun dan apapun saudaraku, kalau sudah tua tentu dia akan sakit. Ada orang yang berkata umur 86 tahun, pernah sama saya katakan 85 waktu itu umurnya. Kalau orang tua katanya sudah nggak perlu lagi meminta kesembuhan penyakit. Ya, ini umur 85 tahun ngomong sama saya. Biar kau tahu Pak Bri, bahwa kalau orang tua seperti saya ini nggak perlu lagi minta kesembuhan penyakit, hanya minta kekuatan supaya tahan menahan rasa penyakit itu. Itu karena apa? Artinya orang wajib sakit kalau sudah tua, pasti sakit ya, semacam begitu. Jadi berbahagialah orang yang panjang umur yang sudah merasakan itu, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi faktor usia ya, bahkan juga faktor sengaja Tuhan izinkan ya. Ada juga faktor kelemahan dalam mengurus fisik secara pribadi, artinya ada kelalaian dalam makan ya, semacam begitu itu. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya, kalau saya sudah sakit Pak Pendeta, kepada siapa aku pergi kan gitu ya. Saya berharap saudaraku, kalau kita itu sakit, kalau sakit itu pertama sekali kita harus berdoa kepada Tuhan ya. Jadi kalau boleh harus diutamakan itu datang kepada Tuhan ya. Kalau boleh kan langsung berdoa sembuh, nggak rugi kita saudara-saudara sekalian ya. Tapi mungkin kalau seorang dokter mendengar khotbah saya, Pak Pendeta ini gimana ya, untuk apa kami ini dokter dari Tuhan juga, masa dilarang ke dokter gitu. Aku bukan melarang, jauh lebih bagus kalau kita mengalami kelemahan tubuh atau sakit, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan ya. Kemudian yang kedua saudara adalah, pilihan kedua adalah dokter. Jangan saudaraku sampai kita pergi ke dukun. Nah, saya mau katakan bahwa kalau pergi orang-orang ke dukun, nanti saudara akan menambah masalah. Persoalannya dukun akan mengikat namamu kepada Tuhan yang disembah, yaitu setan yang disembahnya, bahwa engkau sudah menjadi miliknya manakala orang datang ke sana. Nah, biasanya saudara, kalau orang-orang seperti itu kalau sudah datang ke sana, namanya pasti ditanya. Siapa namamu? Pasti ditanya. Kemudian berobat pertama sekali, oke. Kedua kali, ketiga kali pasti dibilang istilah biar kita patenkan. Baru diminta apa? Biar kita kancing katanya. Diminta apa? Sarung. Kalau nggak sarung, ya biasanya ayam. Ya, banyaklah. Ya, ada juga yang diminta emas, ya kan? Atau seperti bikin susuk, ya kan? Supaya kau tambah cantik. Ya gitu. Kalau dia minta, contohnya susuk contohnya kan? Kalau ke dukun, minta emas 3 gram. Padahal mana emas itu dimasukkan bisi putihnya ya, dijualnya emas itu. Nah semacam begitu. Nah saudara-saudara sekalian, kalau sakit hindari dukun, jangan sampai pergi ke dukun ya. Namun satu hal Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menekankan kita supaya kita pergi kepada Tuhan manakala kita sakit. Karena apa? Karena Yesus telah mati di Bukit Kalvari dan dia telah mencurahkan darahnya, dan dalam perjanjian lama dalam kitab yaitu Yesaya pasal 53 dia sendiri dibuatkan dalam ayat 6 bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, kita mengalami kesembuhan. Saya sebagai hamba Tuhan banyak juga mendoakan orang sembuh, tapi juga ada yang gak sembuh. Tapi memang kan kalau iman saya memang besar untuk menyembuhkannya, tapi bukan hanya di sayanya, juga di imannya saudara-saudara sekalian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mengajarkan kita untuk senantiasa kita datang kepada Tuhan. Lalu langkah-langkah apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengalami kesembuhan manakala sakit. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa dalam perjanjian lama pun saudara sudah dikatakan bahwa Allah itu adalah tabib. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 bahwa juga dia dikatakan adalah tabib, menyembuhkan umat yang sakit. Kemudian saudaraku, hal yang kedua kita harus paham dan mengetahui itu bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh. Di dalam kitab Matius 9 ayat 35, dan terlalu banyak ayat mencatat itu.
terlalu banyak. Dan Yesus juga saudara-saudara sekali memerintahkan kepada murid-muridnya supaya menyembuhkan orang sakit. Dan bahkan juga bagi saya dan saudara orang percaya, kalau Markus 16 ayat 17 dikatakan tanda-tanda orang percaya itu adalah meletakkan tangannya kepada orang sakit maka orang sakit sembuh. Nah, apalagi saudaraku, kita ini kan sudah paham firman Tuhan, ngapain lagi pergi ke dukun. Nah, saudaraku, kalau dalam Tuhan, mujizat kesembuhan nyata di mana-mana dalam pelayanan gereja mula-mula. Maka oleh karena itu saya merindukan itu terrealisasi juga buat hidup kita saat ini. Jadi kalaupun kita sakit, mari kita terus datang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa ada orang tidak sembuh? Ini sekarang kan langsung saya simpelkan saja ya. Karena apa saudara? Nanti banyak sekali sebenarnya tentang kesembuhan ini. Nah, mengapa orang saudara-saudara sekalian didoakan tidak menerima kesembuhan ilahi? Nah, karena juga pribadi yang sakit itu bisa kurang pengetahuan tentang kehendak Allah dan kesembuhan ilahi. Ya, dia kurang memiliki pengetahuan tentang itu. Kemudian ada juga yang tidak percaya kepada kesembuhan ilahi. Iya. Ada juga orang Kristen pendeta juga ada dia. Makanya dia untuk apa dokter, kan dari Tuhannya itu. Nah, ada juga teologi orang seseorang. Nah, teologianya kitab tentang yang disebut Jakobus itu saya dengar sebuah ajaran juga yang berkata bahwa minyak itu bukan minyak untuk kesembuhan. Katanya entah apa yang lain itu, ada pernah saya dengar YouTube itu, tapi bukan karismatik yang pasti dia. Kalau dia Pentakosta itu harus pasti di mana seperti itu. Ya. Nah, saudara, mengapa orang tidak menerima kesembuhan ilahi? Karena memang juga ada yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekaligus menjadi tabibnya. Iya. Kemudian ada juga dia nggak percaya bahwa pendeta itu dipakai Tuhan untuk mendoakan dia. Bahkan juga ada yang tidak mau dia saudaraku bertobat. Sebenarnya dia sakit oleh karena dosanya, lalu dia tidak mau bertobat dan ingin selalu terus hidup dalam dosa itu. Dia nggak mau terbuka, saudara-saudara sekalian. Ada juga orang tidak mau mengalami kesembuhan karena akar pahit. Iya, akar pahit. Nah, saya mau katakan, kalau akar pahit itu saudara mengerikan. Akar pahit itu adalah tidak mau mengampuni. Kalau Alkitab memang mencatat saudara, orang tidak mau mengampuni itu tidak masuk surga. Maka kepada Bapak Ibu Saudara mengikuti program malam hari ini, kalau saudara-saudara merasa ada terluka dan dilukai oleh orang lain, lepaskanlah pengampunan. Kitab Matius mencatat bahwa Tuhan tidak mau mengampuni orang yang tidak mengampuni. Maka oleh karena itu, sebagaimana Bapa di surga yaitu Yesus Kristus Tuhan kita mau mengampuni, kiranya saya dan saudara mau mengampuni. Jadi mengapa orang tidak mau menerima kesembuhan ilahi padahal sudah didoakan ya? Karena sulit dia mengampuni. Nah, pengampunan adalah milik orang besar memang. Orang kecil tidak bisa mengampuni, harus orang besar. Jadi saudara, beranilah kita berjiwa besar. Kalau ada orang melukai kita, lepaskan pengampunan. Nah, saya berharap kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang melukai kita. Kemudian ada juga orang tidak mau berdamai dengan kesalahan-kesalahan, tidak mau dibereskan, ditutupiannya aja seperti itu. Kemudian ada yang bimbang dan ragu. Oh iya, dia bimbang dan ragu. Bahkan juga ya ada orang yang memang dia betul-betul gitulah, tidak beriman sama sekali begitulah. Nah, itulah saudaraku dampaknya orang-orang, kalau itulah yang mengakibatkan orang tidak menerima kesembuhan ilahi. Nah, ada memang saudaraku orang juga sudah didoakan ya kan gitu ya, tapi nggak sembuh. Tapi padahal dia imannya ini, tapi itulah hak prerogatif Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan saya beberapa melihat itu kan hamba Tuhan juga akhirnya dioperasi. Hamba Tuhan juga saudaraku tentunya harus pergi ke dia di ruang ICU atau di mana-mana, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tapi saya percaya hamba Tuhan itu meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah Jehovah Rafa, dan dia berteriak berseru kepada Tuhan, namun Tuhan bilang no, engkau harus masuk rumah sakit, apa boleh buat, karena itu adalah haknya Tuhan, ya kan, semacam begitu. Sama seperti hasilnya dulu saya waktu saya tingkat 2 mahasiswa. Lalu waktu itu saya masih ingat pelayanannya Johatman melalui televisi ya kan, melalui televisi. Hei anak muda, dia kata gini, aku duduk waktu itu di depan televisi. Jadi waktu itu ada bendolan di sini ya, benjolan ya. Dia bilang, hei anak muda, ada seorang anak muda di depan televisi. Saat ini ada bendolan di telingamu. Saya melihat engkau bahwa memang engkau rindu itu sembuh. Saya katakan, engkau sembuh gitu dia bilang kan.
Apalah itu mungkin. Jadi kupegang begitu ya. Tapi nggak sembuh-sembuh saudara. Ya nggak sembuh-sembuh. Padahal waktu itu sudah mulai panas-panas dia. Tapi ya puji Tuhan, waktu itu rupanya Tuhan sudah menyediakan seorang bidan Borobudur yang selalu saya sebut bidan bertangan dingin itu. Ya dioperasinya lah nih telingaku ini ya. Dia ngoperasi saudara. Jadi artinya Tuhan juga memakai para dokter. Enggak sih harus enggak selalu berdoa, tapi saya sarankan berdoa ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya mau katakan bahwa dari mana asal penyakit itu, yang pertama itu adalah oleh karena dosa manusia ya kan. Baru saudaraku menjalar itu sampai saat akhirnya kita mau penyakitan, mau kita saudaraku mengalami kelemahan tubuh. Nah ada orang saudara diizinkan Tuhan sakit seperti Ayub. Ya, karena waktu itu dia sedang kongres kecil-kecilan dengan Tuhan di surga. Dan ada juga saudara yang sengaja dibuat menjadi barometer supaya jangan sombong. Seperti siapa? Si Paulus ya. Ada juga memang karena kurang teratur makan lalu dia sakit ya, akhirnya apa jalannya ya berdoa ya kalau Tuhan sembuhkan puji Tuhan. Tapi juga dokter sudah dipakai Tuhan dan memberikan obat bagi itu. Nah saudara, ini pelajaran kita malam hari ini tentang penyakit. Tapi suatu hal saudara, bukti dan fakta, saya telah mendoakan banyak orang sakit, jadi sembuh kan gitu. Tapi juga ada yang nggak sembuh memang, tergantung imannya. Tapi saya memiliki iman juga. Kalau ada penyakit Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Kalau saudara selama ini sudah lama mengidap penyakit itu atau terlalu rahasia, nggak suka dibuat di kolom komentar, SMS-kan aja di nanti saya habis acara ini kan ada di poster-poster kami selalu nomor atau juga di halaman di layar kaca itu saudara, di halaman Gebirawan itu nomor telepon saya, dari supaya siapa tahu saudara-saudara sekalian sakit oleh karena tidak mau mengampuni atau apa ya perlu konseling, itu penting. Nah baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau berdoa untuk saudara. Kita naikkan satu pujian dulu kepada Tuhan ya, mengampuni karena memang biasanya penyakit masuk oleh karena juga masalah hati, biasanya masalah hati. Kalau hati sudah nggak beres, gampang penyakit masuk saudara ya. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak, ini hamba berdoa buat mereka yang mungkin Tuhan ada yang akar pahit, kiranya Tuhan Allah menolong mereka, memampukan mereka untuk mengasihi orang melukai mereka. Siapapun mereka ya Tuhan, saat ini saya berdoa kiranya Tuhan bahwa kami dapat mengasihi orang melukai kami ya Tuhan. Biarlah kiranya pengampunan menjadi milik kami karena Yesus lebih awal mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saya berdoa buat mereka semua yang sudah ada ya Tuhan, mulai dari tadi kami catat di sini. Berkatilah kiranya anakmu ya Tuhan Herlina Samosir, Engkau berkati keluarganya, berkati juga Lan Ima, Mestika Siregar, Engkau berkati anakmu ini Tuhan, Natalia Semanungkalit, Sonna Butar-Butar, Risma Nur, Engkau memberkati Prita, Podi Min dari juga ya Tuhan Sarawak dari Kinabalu, Engkau memberkati Heber Silaban, Kiki, Bunda Edu,
Anton Sumba juga engkau memberkati mereka Bapak surgawi. Berkati Epi Menurung, Martua Sahat, Tika Pardede, Borman Herlina engkau memberkati. Sarina Manalu Tuhan engkau memberkati Bapak surgawi. Biarlah kiranya sahabat kami ini engkau tolong kau memberkati. Mami Putri Nanang Tuhan engkau memberkati. Marti Purba, Hermanus Herman ya Tuhan dari Bekasi. Damaris Babati Tuhan engkau memberkati. Esterlin engkau berkati. Mami Anggi Tobing Tuhan engkau berkati. Christine Selsi engkau berkati. Herawati Siombing, Ruth Marissa. Bahkan juga ya Tuhan Bapak Suandi Lubis engkau berkati. Demikian juga Tuhan sahabat saya Gembala Gereja GBI Kampung Air engkau berkati. Berkati jemaatnya. Saya berdoa manakala ada penyakit mereka ya Tuhan, biarlah kiranya engkau mengampuni mereka. Engkau menyembuhkan Bapak. Bilur-bilur darah Yesus senantiasa memberkati mereka Tuhan dan menyembuhkan ya Tuhan. Sembuhkanlah Bapak. Berkat kesembuhan mengalir saat ini. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan, engkau pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Engkau senantiasa Tuhan menolong anak-anak kami semua, memberkati anak-anak kami, membuat anak kami menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kota kami di mana kami berada engkau memberkati, provinsi kami di mana kami berada engkau memberkati, negara kami Indonesia engkau memberkati Tuhan, bahkan juga Malaysia, Singapura juga Tuhan, bahkan juga Tuhan Israel dan seluruh dunia kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah engkau ya Bapak surgawi. Mungkin juga ada ya Tuhan nama-nama yang tidak saya sebutkan tadi dan juga namanya tidak nampak di layar saya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Dan kapan saja Tuhan video ini ditonton, kiranya Tuhan Allah campur tangan dan memberkati mereka. Pakailah mereka Tuhan menjadi alat di tangan Bapa surgawi. Selagi mereka hidup dalam dunia ini, biarlah mereka yang memakai sisa waktu mereka untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah engkau ya Tuhan. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami, kuduskan kami ya Tuhan. Kami mau umur yang panjang, sehat walafiat ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan melayani Tuhan dengan keadaan tubuh prima, oleh karena menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Bilur-bilur dari Yesus menyembuhkan ya orang-orang yang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali boleh bertemu kembali kita dalam program Obat Tidur ini. Saya katakan salam buat Ibu Herlina Samosir Lan Imah dari Sarawak. Terima kasih atas dukungannya juga. Mestika Sregara mungkin dari Pontianak ini karena sudah menikah dengan orang Pontianak. Terima kasih anakku sudah mendengarkan saya saat ini berbicara atau sebagai pembicara. Dan juga Natalia Semanungkale, terima kasih Bu. Sonna Putar-Putar Rismanur, terima kasih. Bahkan juga Poliminmin dari Kinabalu, terima kasih Bapak atas dukungannya juga memberikan bintang bagi kami. Demikian juga Bapak Heber Selaban dan Bunda Edu, terima kasih. Anton Sumba, terima kasih Pak. Apakah dari Sumbawa atau Sumba atau dari mana ya? Mohon diberikan dari mana kotanya Pak ya. Epi Manurung, terima kasih. Itu demikian juga Bapak Mertua Sahat dari Tambun Bekasi, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Tika Pardede, terima kasih. Burman Herlina, terima kasih. Sarina Manalu, ini sahabat istri dari dulu ini. Terima kasih Ibu Sarina Manalu sudah mengikuti program ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan juga Mami Putri Nanang, terima kasih Bu. Marti Purba, terima kasih. Hermanus Herman, terima kasih. Damaris Pabati, terima kasih Bu. Esterlin juga terima kasih yang sedang bermain musik. Mami Anggi Tobing, Angga Tobing, terima kasih. Christine Selsi, Herawati Siombing, bahkan Ruth Marissa Siahan. Demikian juga Bapak Suandi Lubis, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Dan sekalian Bapak Ginting, Dani Ginting, Gembala Gereja GBI yang ada di Kota Batam. Terima kasih Pak, luar biasa Bapak selalu setia mengikuti kami. Dan juga demikian Ibu Leni Simbolon, alumni SMA 1 Siborong-Borong yang sedang berada di Bengkong Pelapa. Terima kasih Ibu Leni, kapan boleh kami ketemu dengan Ibu karena juga istri saya orang Siborong-Borong. Haleluya. Terima kasih buat Daud Pigomi saat ini sudah mengikuti program ini. Luar biasa. Ini ada komen dari Damaris Pabati. Amin. Teks firman Tuhan dan doa buat kami dari Balikpapan, Kaltim. Oh haleluya. Di Kalimantan, di Balikpapan Ibu ya, dekat ibu kota sebentar lagi. Rencana ke depan kalau ada berkat Tuhan kami akan ke Kota Baru atau juga Balikpapan daerah Penajam sana Bu, kalau ingin melihat kota di sana. Semoga nanti dalam waktu dekat kita atau tahun depan bisa ketemu dengan Ibu di Balikpapan. Haleluya. Ada juga rohani ya. Pastor tolong doakan saya mata rabun juga susah tidur. Wow, susah tidur, kalau boleh nanti mohon saya Ibu ya di telepon ini kalau masalah susah tidur ini ya.
Ya karena banyak alasan mengapa susah tidur. Ada juga orang yang salah-salah dia udah susah tidur minum kopi terus, ya kan? Tapi ada juga penyebabnya oleh karena sesuatu hal. Ya, maksud saya nanti supaya kita ngomong-ngomong besok pagi ya. Baik, ini hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan kami mohon kembali jangan lupa membagikan paling tidak di beranda FB Saudara, kalau boleh di IG dicerita, bahkan juga di grup medsos lainnya atau di grup-grup FB boleh dibagikan. Karena apa? Ketika Bapak Ibu Saudara membagikan dan sahabat keluargamu menonton, maka mereka juga akan diberkati sebagaimana kita diberkati malam hari ini. Hal yang kedua, saya mohon kepada kita semua supaya kiranya kita kembali besok mengikuti program ini, karena kita akan dilayani oleh hamba Tuhan juga Bapak Evangelis Wandi Lubis. Beliau adalah juga hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan jangan lupa di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya percaya kita telah disegarkan dan kita telah memahami asal muasal sebab akibat dari mana datangnya penyakit. Karena apa? Karena kita sering juga sakit atau pernah sakit. Jadi tentu sekali itu sudah menambah wawasan kita dan juga membuat hati kita bersuka dan memiliki jiwa yang segar, dan akan bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang indah nanti malam. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Di hari program ini saya katakan salam buat kita semua, salam sehat, salam sukses. Puji Tuhan, salam dari Gereja Gebirawa Indah. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus melindungi kita. Akan aman, kita akan bisa bertemu pada tahun depan. Haleluya, haleluya. Dan besok juga memang kita akan langsung ketemu.